Ya baik, selamat datang dan selamat bergabung dalam mata kuliah Praktikum Akuntansi 2. Nah, hari ini kita akan membahas tentang cara melakukan input jurnal. Ya, sebelumnya kita sudah input chart of account, COA. Lalu yang kedua, teman-teman juga sudah input daftar customer atau pelanggan. Lalu yang ketiga, sudah input juga neraca saldo tentunya. Yang keempat, sudah input daftar supplier atau vendor. Nah, bagian yang kelima kita akan membahas tentang input jurnal. Nah, perhatikan kembali di dalam aplikasi Vina, software accounting, kita akan melihat toolbars yang ada. Nah, di sini ada company, essential data, data entry, lalu ada transaction list, report, dan sebagainya. Nah, teman-teman lakukan penginputan transaction list di klik transaction list-nya, lalu ke general ledger, lalu klik journal voucher. Dari sana, silakan teman-teman klik new. Ya, akan muncul seperti ini. Judulnya adalah journal voucher. Nah, di sana ada voucher number-nya sudah given ya, sudah ada dari sana. Lalu tanggalnya, tanggal hari ini, 9 Oktober 2020. Description-nya apa? Misalnya, pemilik perusahaan melakukan setoran modal sebesar 100 juta rupiah. Ya, saya akan ketik di sini dengan huruf besar semua, setoran modal Amir, misalnya pemilik perusahaannya namanya Amir ya, setoran modal Amir awal tahun, bulan Oktober 2020. Adapun penyetoran modal yang dilakukan oleh Amir yaitu sebesar 100 juta rupiah. Teman-teman, silakan klik account number, klik tanda ini. Ya, lalu karena dia setor modal 100 juta, akan bertambah kas ya di debit, klik kas. Klik kas 100, lalu tekan tab, tabulasi input 100 juta. Nah, memonya kita samakan saja dengan yang di sini. Setoran modal Amir bulan Oktober 2020 kita copy, lalu di sini double klik kita paste supaya terlihat kalimatnya kita panjangkan seperti ini. Ya, setoran modal Amir bulan Oktober 2020. Lalu teman-teman klik enter. Account di bawah kas, tinggal pilih lagi klik cari modal. Ya, di situ ada modal awal. Nah, ini boleh digunakan ya modal. Ya, ini sebenarnya harusnya tulisannya adalah modal saja, nggak perlu modal awal. Karena nanti akun modal itu dipakai selama adanya penyetoran modal dari pemilik perusahaan. Lalu di sini kita tinggal kopas saja ya, tadi sudah diklik. Ya, inputannya atas transaksi penyetoran modal dari Amir sebesar 100 juta, Anda sudah masukkan nomor voucher. Pak, kalau nggak ada nomor voucher gimana? Ya udah teman-teman buat ya, misalnya di sini saya mau kasih nama J001 atau J1020 ya. Misalnya misalnya inputan pertama tanggal J01, JV01, 1020 sebagai transaksi yang pertama. 01 nomor urutnya, 10 bulannya, 20 adalah 2020. Nah, teman-teman bisa langsung klik ini, save, lalu mau melakukan penjurnalan berikutnya atau bisa melakukan klik yang ini ya, untuk menyimpan, tapi nantinya jurnal voucher ini langsung tertutup. Atau kalau klik silang, berarti teman-teman tidak mau menyimpan jurnal yang ada.
Kalau yang ini, lihat formnya jurnal voucher ini akan kita print. Ya, tergantung kita mau pilih yang mana. Misalnya, setelah saya input, saya akan melakukan penyimpanan data saja, tapi saya akan menutup form jurnal voucher. Saya klik. Nah, Pak, tapi kok nggak muncul, Pak? Silakan teman-teman klik refresh. Nah, di sini muncul ya jurnal yang tadi sudah diinput. JV 01 10 20 9 Oktober 2020, setoran 100 juta dengan deskripsi setoran modal Amir bulan Oktober 2020. Yaitu adalah contoh penginputan jurnal. Kita bikin satu contoh lagi, klik new. Lalu teman-teman, ya, itu kan tadi ada penyetoran modal. Lalu di sini ada biaya yang dikeluarkan untuk membeli biaya alat tulis kantor misalnya. Nah, di sini teman-teman boleh buat JV 02 10 20. Misalnya tanggalnya masih tanggal yang sama, biaya alat tulis kantor. Klik di sini, lalu diklik cari biaya dulu. Pak, misalnya tidak ada, bagaimana Pak? Ya udah nggak apa-apa, kita ke sini essential data, lalu teman-teman input di chart of account, lalu melakukan penginputan biaya. Ya, misalnya saya akan cari expense dulu, lalu saya buka lagi di sini, ya karena saya belum pernah melakukan input biaya ya, tapi teman-teman sudah biaya. Nah, di sini saya akan menggunakan nomor akun 611011 sebagai biaya perlengkapan kantor. Nah, saya tinggal taruh di sini, saya paste, namanya adalah nih, biaya beban perlengkapan kantor, saya copy, lalu saya masukkan di sini, saya paste, lalu saya klik OK. Oh, ini kok belum muncul, Pak? Silakan teman-teman refresh. Muncul ya, adanya beban perlengkapan kantor. Saya tutup, lalu saya lanjutkan penginputan di jurnal voucher yang tadi sudah saya buat. Saya klik, lalu saya pilih beban perlengkapan kantor. Ya, adapun penyetoran atau pembayaran biaya alat tulis kantor ini sebesar 750.000. Oke. Di sini makan saja namanya biaya ATK. Saya double klik, saya paste, saya enter. Lalu di sini saya pilih kas ya. Kas berkurang ya. Kasnya berkurang. Saya pilih paste. Ya, sudah diinput ya, JV-nya saya dengan nomor yang baru, karena ini adalah nomor 2, lalu saya bikin 2. Atau misalnya teman-teman mau bikin atau membedakan, kalau uang masuk, namanya BM, boleh bukti masuk, tapi kalau misalnya setiap pengeluaran, teman-teman kasih nama BK, atau bukti keluar, terserah. Yang memudahkan kita untuk melakukan monitoring. Ya. Kebetulan saya untuk biaya alat tulis kantor, saya pakainya JV 02, meneruskan nomor yang sebelumnya. Nah, di sini beban perlengkapan kantor sebesar 750.000, biaya TK pada kas sebesar 750.000. Lalu saya simpan. Belum muncul, Pak. Silakan di-refresh. Nah, keluar ya. 2 jurnal yang baru saja saya input. Oke, demikian langkah-langkah kita membuat jurnal umum di dalam transaction list, general ledger, dan jurnal voucher. Seperti itu. Terima kasih, selamat malam.